caranya ke Oh, sana. kalau itu nggak bisa salah. Pokoknya mau sempurna karena syarat-syarat Nabi masuk. Iya, ya jelas lah kan ada histori, ada administratifnya di sana kan sudah jelas. Dan jangan-jangan isu dua matahari atau matahari kembar ini memang ada. Yang satu berusaha untuk apa mengkontrol, yang satu lagi nggak mau dikontrol. Jadi inilah persoalannya. Jangan Bapak Prabowo nggak bisa dikontrol, bos. Gitu. Ya apalagi yang tadi dikatakan Bang Wildan ya. Bang Wildan kan sudah memberikan paparan itu ya bahwa kok Menteri Dalam Negeri kok nggak mau apa tidak ada koordinasi dengan kementerian lain, jelas nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin Pak Prabowo mengambil keputusan dipegang sendiri oleh beliau langsung kan gitu. Ya. Ya kita lihat aja beberapa menteri dari titipan Pak Jokowi ini kan banyak yang blunder. Ada 3 menteri yang saya lihat ya blunder ya. Satu si siapa itu yang menteri SDM itu Bahlil, kemudian Budi Ari yang nggak sengaja atau sengaja membenturkan dengan Budi Gunawan. Dan yang ini sekarang Tito. Jelas ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi Pak Prabowo. Apakah akan dipertahankan atau tidak? Mungkin Pak Prabowo juga lagi cari sosok orang yang kredibel dan punya kapasitas. Ya semoga sana gae nantinya. masuk syarat-syarat ya, semoga gae gitu ya. Iya, gua sih berharap Gaek masuk lah ya. Jadi calotan di sana. Gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi semua isu-isu ini akan menjadi sebuah kebenaran gitu. Kalau ini tetap berlanjut di menteri-menterinya yang dipakai dari Jokowi sekarang tetap melakukan blunder gitu loh. Ini yang menjadi presiden buruk tetap kepada Pak Jokowi. Akhirnya kan banyak komentar-komentar di bawah itu. Pecat menteri-menteri titipan Mulyono. Ya saya sih sepakat aja karena ada 3 menteri yang blunder sekarang. Nanti siapa lagi menteri yang titipan ini gitu kan? Yang blunder lagi gitu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo sudah bisa mengevaluasi gitu loh Bang Gaek. Mudah-mudahan evaluasi. Tapi begini Bang Macan Nyonyo, kan orang Aceh ini banyak sultan, kok nggak ada muncul singa ya ke sini ya? Ada singa kayak lewat gitu kan? Lanjut Bang, lanjut. Ya kalau kita mengharapkan singa kan udah dihabisin di Monas itu, cuman janjinya kan nggak gitu. Lanjut. Ya, aduh ya buat saudara-saudara kami yang ada di Aceh, tetap semangat lah ya, jangan putus asa. Ya mudah-mudahan kita berharap Bapak juga nggak akan meninggalkan kalian. Itu aja Bang Gaek, terima kasih. Oke, keren. Sebelum ke Bang Robi, ini Sapri ini silakan Sapri A632 buka mic-nya. Silakan komentarmu apa ini Sapri? Bang Sapri, kamu mau naik? Ah, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku, dari mana saudaraku? Oh, saya nama Sabri, berasal dari Riau ya. Sama kita Rio juga. Lanjutkan, apa mau dikomentar ini? Saya berkomentar sedikit tentang Aceh ya, sedikit aja. Tak apa. Mau bicara banyak pun tak apa. Nggak boleh banyak-banyak, nanti banyak yang tersinggung. Nah, iyalah. Halo? Lanjut. Ah, itu di telepon siapa itu, Pak? Ah, lanjut. Ada teleponnya itu masuk. Enggak apa-apa, sebentar, biar aja dulu. Jadi gini, kita negara kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu sudah aman-aman aja, supaya elit-elit di atas itu jangan memperkeruh suasana lagi lah. Saya sudah 10 tahun di Aceh tuh. Saya tahu
rakyat Aceh itu adalah rakyat diistimewakan semenjak tahun perjuangan dulu. Yang menyumbangkan pesawat pertama Indonesia ini Aceh. Ya kita hargailah bangsa Aceh kita nih, rakyat kita nih, daerah Aceh ini sebagai negara yang ikut di dalam memperjuangkan dalam kemerdekaan kita ini. Tanpa radio rimba raya di Aceh sana, di Takengon sana, dulu dunia takkan tahu itu Indonesia ini udah mati oleh Belanda. Tapi dengan adanya radio rimba raya bisa eksis ke luar negeri, maka dunia mengakui Indonesia masih ada. Itu aja. Saya bukan apa-apa. Saya seorang prajurit juga, udah pensiun ya. Saya menghargai betul masyarakat kita Aceh ini. Aceh itu tahu enggak? Asal cocok enak hidup di sana itu. Saya sudah 10 tahun di sana. Yo, Jadi benar. janganlah memperkeruh suasana Aceh. Itu rakyat Aceh ingin kedamaian, ketentraman. Kita tengok kata-kata Pak Mualim kita, Gubernur Aceh kita, tenang loh untuk menenangkan rakyatnya, menenangkan presidennya dengan kata-kata lemah lembut. Tapi jangan dianggap sebelah mata Aceh itu ya. Oh, lemah dia karakter Gubernur Aceh yang sekarang tuh ngeri loh, walaupun dia tuh lemah lembut gitu, ngeri loh. Ya kami kan sudah sering berhadapan sama beliau dulu. Cuman itulah kemauan beliau itu adalah untuk mensejahterakan rakyat Aceh, ya provinsi Aceh, bangsa Indonesia. Udah mau berdamai, apa tidak ribut lagi, kita udah tenang kita loh membangun Indonesia nih. Itu Sayangnya gini, Bang. Sayangnya gini, Bang. Selentingan-selentingan tuh Gubernur Aceh itu mau diangkat menteri, dia nggak mau. Oh, Sempet loh, Bang, selentingan-selentingan kemarin tuh beliau tuh mau diangkat jadi gubernur, dia nggak mau. Dia pengennya katanya mengabdi kepada masyarakat Aceh aja katanya. iya, beliau tetap mengabdi ke rakyat Aceh. Dari dulu kan saya melihat dari sosok Mualim. Kita tahu walaupun dulu kita berlawan sama beliau, tapi intinya Aceh adalah bangsa Aceh yang diistimewakan semenjak kemerdekaan kita. Oke? Sudah, Bangku? Sudah, Pak Cek? Udah itu aja sementara. Cinta bangsa Indonesia, cinta rakyat Aceh kita. Oke? Kita tentramkan suasana yang hidup-hidup di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu pada poinnya yang penting benar. Kita rakyat semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Merauke ya, itu semuanya cinta terhadap saudara kita yang di Aceh. Apapun ceritanya banyak ya. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi di Aceh tahun 2004, semuanya memeluk Aceh. Apapun ceritanya, Aceh tetap saudara terbaik, saudara kita. Makanya ada oknum-oknum yang ingin memecah belah kita, jangan terprovokasi. Kemarin memang ya, itu mungkin ada rencana untuk bagian pemecahan di antara kita, tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan sangat bijaksana, keputusan sangat luar biasa, dan itu sangat bijaksana, dan saya ucapkan terima kasih Pak Prabowo, dan semoga rakyat Aceh ya sesuai harapannya. Yang penting ingat, masyarakat Aceh tingkatkan ekonominya buat Pak Gubernur dan Bupati. Silakan Bang Robi. Silakan Bang Robi. Ya, halo. Ya. Ya. Ini kalau mau kita Ya, lihat-lihat nih ya, persoalan yang berkembang beberapa hari ini, baik itu yang di Raja Ampat maupun 4 pulau yang di Aceh ini ya, itu kok begitu saya lihat ini kaitannya dengan pertambangan ya, gitu. Terus, ya kan? Kalau di Raja Ampat itu tambang juga, di Aceh tambang juga. Cuman pola persoalannya berbeda. Kalau di Aceh kok
yang ini nih, yang kasus ini kan kesalahan keputusan ya, kesalahan keputusan menteri itu, yang harusnya milik Aceh tapi diputuskan milik Sumatera Utara. Pertanyaannya kenapa harus salah ya? Gitu. Masa masalah kecil hanya soal pemetaan aja salah kan gitu kan? Kenapa harus salah? Gitu. Terus yang di Raja Ampat juga gitu. Ini izinnya tuh kemarin sudah kita bahas, itu keluarnya tahun 2017 gitu. Terus setelah kita lihat 2017 tuh eranya Pak Jokowi. Kalau Aceh ini kenapa harus dikasih ke Sumut ya? Karena Sumut gubernurnya Mas Bobi gitu. Ini terjadi kebetulan apa skenario ya gitu loh ya? Ya mudah-mudahan ini kebetulan. Kenapa tuh? Maksudnya muaranya selalu ke Pak Jokowi gitu loh. Kenapa harus muaranya ke situ gitu? Apa ini kebetulan aja gitu loh? Mungkinlah kebetulan lah ya. Ini hanya kebetulan saja. Karena juga kita nggak tahu pastinya ya. Tapi kebetulan-kebetulan yang berulang-ulang itu kan juga bisa jadi itu sesuatu yang benar kan gitu ya. Sesuatu yang di skenario ya. Kalau sekali dua kali sih mungkin kebetulan ya. Tapi kalau berkali-kali kayaknya sih di skenario ya gitu. Nah itu yang saya lihat sih di situ gitu. Poin-poin bahwa kembang kemarin itu masalah-masalah yang dulu itu aman gitu loh, nggak ada yang mengkorek-korek gitu. Tapi di era Pak Prabowo ini semuanya bisa muncul satu persatu, muncul semua masalah tuh muncul. Jadi apakah mungkin Pak Prabowo apa ya, menerima ini tuh secara sadar atau tidak sadar bahwa memang Pak Prabowo ditakdirkan untuk mengungkap ini semua gitu. Di era inilah memang semuanya terungkap. Tentunya Pak Prabowo sendiri ya, pasti dengan semua tim ya, tim-tim Pak Prabowo yang sudah beredar secara nasional ini pasti akan memberikan informasi hal-hal penting kepada Presiden. Makanya semuanya itu bisa terkuak gitu loh. Bisa muncul nih persoalan. Kayak kemarin yang paling gila kan yang masalah Pertamina, berapa triliun itu kan selama 10 tahun nggak tersentuh, tiba-tiba tersentuh, kemudian terbuka satu persatu semua terbuka persoalan. Berarti ini kan kabar baik ya untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, kabar baik bahwa ini bukti bahwa Pak Prabowo serius menangani persoalan gitu. Terlepas itu berat dan banyak, tapi Pak Prabowo bisa merespon dan memutuskan secara cepat persoalan itu. Cepat dan tanggap. Nggak lambat gitu loh. Nggak ada, bahkan Pak Prabowo itu nggak ada pernyataan yang selalu saya nggak tahu, kok tanya saya. Nggak ada. Setiap ada masalah Pak Prabowo pasti akan jawab, saya akan selesaikan. Kami akan selesaikan. Selalu seperti itu. Jadi ini beda banget gitu. Pak Prabowo ini mempunyai cara berpikir yang luar biasa ya. Pak Prabowo ini punya metodologi berpikir yang baik, kemudian punya pengetahuan yang luas gitu loh soal memandang persoalan ya, dan cepat dalam mengambil keputusan. Jadi 6 bulan atau 7 bulan ini kita sudah disuguhkan begitu baiknya cara memerintah Pak Prabowo ini. Jadi mau apa lagi untuk kawan-kawan semua dan masyarakat Indonesia? Tidak ada kata lain buat Pak Prabowo selain ya Pak Prabowo hebat. Nggak ada yang kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Karena hebat banget ini presiden kita gitu loh. Cepet banget.
hitungannya hitungan hari loh Bang Gaik. Hitungan hari, nggak nunggu seminggu, sebulan nggak. Hitungan hari itu semua persoalan-persoalan besar itu ditangani dengan cepat. Keputusannya cepet banget. Jadi saya rasa jargon Indonesia Emas itu yang diproklamirkan oleh Pak Prabowo kayaknya akan terwujud deh Bang Gaek. Sepertinya akan terwujud. Kalau proses atau gaya memimpin yang seperti ini dilakukan terus selama 5 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi ya salah satu superpower lah minimal di Asia Tenggara. Mudah-mudahan sampai Asia ya. Kira-kira seperti itu Bang Gaek. Oke, sebelum ke Bang koalisi aku Mak ini siapa nih? Aku Mak ini pengen naik. Silakan aku Mak ini siapa ini? Aku Mak. Mau komentar apa silakan.